Hai semua, kami mahasiswa Universitas Katolik Parayangan, Angkatan 19 dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan akan membahas tentang perbudakan modern yang ada di Indonesia. Perbudakan merupakan tindakan yang keji dan sangat mengerikan yang patut diberantas. Oleh karenanya, kali ini kami dari kelompok 5 dengan anggota Mei, Rifka, Zeni, Dewi, Adeline, dan Julia akan mengupas mengenai perbudakan modern dan alasan mengapa perbudakan harus dihapuskan. Kelihatannya, perbudakan hanya ada dan eksis di masa lalu, bahkan jauh di zaman sebelum penjajahan. Nyatanya, hingga saat ini masih banyak jenis perbudakan yang terjadi di sekitar kita. Tapi, apa bentuk perbudakan yang masih sama dengan perbudakan di masa lalu? Apa sih sebenarnya perbudakan itu? Perbudakan merupakan kondisi di mana seseorang dikendalikan oleh orang lain dengan paksaan, atau bisa dibilang bahwa orang tersebut menjadi milik orang lain. Orang diperlakukan dengan status budak dianggap sebagai objek bukan subjek hukum layaknya hewan atau barang. Dari sinilah seorang budak kehilangan hak-haknya sebagai manusia biasa dan dianggap mati secara sosial. Karena bagaimanapun juga seorang budak dipaksa untuk patuh sepenuhnya terhadap majikan atau pemiliknya. Perbudakan yang tidak asing di telinga kita adalah perbudakan pada masa lalu, di mana perbudakan terjadi di hampir semua peradaban termasuk Sumeria, Mesir kuno, Tiongkok kuno, India kuno, dan masih banyak lagi. Munculnya seorang budak berasal dari kekalahan peperangan antar dua suku atau kerajaan. Umumnya mereka akan dijadikan budak sebagai buruh hingga budak seks. Status budak ini sendiri seolah sudah turun-menurun sehingga seolah-olah menjadi warisan untuk keturunannya. Mari kita lihat perbudakan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perbudakan tercatat pada abad 17 saat zaman penjajahan Belanda. Orang Indonesia dijual kepada bangsawan Belanda dengan harga 2 ril atau sama dengan 45 pikul beras untuk menjadi budak perkebunan dan pertanian. Salah satu hasil dari perbudakan pada masa Belanda adalah Jalan Anyer Panarukan, di mana banyak orang dipaksa untuk membangun jalan tersebut. Namun di luar menjadi budak perkebunan dan pertanian, banyak orang Indonesia yang juga dijadikan budak seks atau gundik untuk memenuhi penyaluran hasrat biologis pejabat Belanda yang datang seorang diri. Gundik dibeli dari orang tuanya dan diwajibkan untuk melayani majikannya sepanjang masa hidupnya. Penghapusan perbudakan yang masif dan efektif baru terjadi sekitar abad ke-19 dan 20. Namun dengan penghapusan secara hukum tersebut, apakah saat ini Indonesia sudah bebas dari perbudakan? Mari kita telusuri bersama. Sayangnya tidak, Indonesia sampai saat ini belum terbebas dari perbudakan. Banyak perbudakan yang terjadi dengan jenis yang berbeda. Berdasarkan Global Slavery Index 2016, Indonesia berada pada urutan ke-10 dengan jumlah budak modern terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 736.000 atau 0,3% dari populasi Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah dengan kasus perbudakan terbanyak. Tercatat pada 2015, sebanyak 460 orang terindikasi menjadi korban perdagangan manusia. Jumlah tersebut memang telah menurun sejak tahun 2014 menurut hasil laporan Institute of Resource Governance and Social Change atau IRGSC. Perbudakan modern sendiri merujuk pada suatu kondisi eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan seseorang akibat adanya suatu ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Contoh nyata perbudakan modern dapat kita lihat seperti pada kerja paksa, kawin paksa, perdagangan manusia, dan masih banyak lagi. Layaknya Indonesia yang menjadi salah satu sumber perdagangan manusia untuk dijadikan pekerja paksa, Indonesia sendiri juga merupakan tujuan dan tempat transit bagi perdagangan manusia dari luar negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan lembaga IOM melaporkan bahwa pada tahun 2015 ada lebih dari 1.000 nelayan asal Myanmar, Kamboja, Thailand, dan Laos terdampar dan ditemukan di Ambon dan Benjina. Ternyata mereka dibawa dari negara asalnya dan diperkerjakan secara paksa hingga 20 jam per hari di kapal-kapal penangkapan ikan di Indonesia. Kemudian mereka dipaksa untuk menjadi ABK dan ditahan bertahun-tahun di laut lepas, diperlakukan tidak manusiawi, tidak mendapat bayaran, diberi makan yang tidak layak,
tempat tidur yang sempit, diperkerjakan 20 jam per hari, bahkan ketika mereka mencoba untuk kabur, mereka dapat dibunuh dan dibuang ke laut. Praktik perbudakan modern juga sering ditemukan dalam perburuan. Tahun 2013, Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya praktik perbudakan modern terhadap 25 orang di Tangerang. Selama 3 bulan, mereka tidak diberi makan yang layak, tidur di tempat yang sangat sempit, tidak diizinkan untuk beristirahat, bahkan tidak diizinkan untuk mandi. Adapun kasus pada modus TKI, para korban ditipu dengan diiming-imingi kerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Namun, pada kenyataannya mereka dijadikan korban perdagangan manusia, sehingga fakta yang terjadi saat sampai di luar negeri adalah mereka bekerja tanpa menerima bayaran, tidak diberi jatah libur, tidak boleh beribadah, bahkan seringkali menjadi korban pelecehan seksual. Pada tahun 2017, menurut laporan perdagangan manusia oleh pemerintah Amerika Serikat, diperkirakan lebih dari 1,9 juta pekerja migran Indonesia yang tidak resmi berada di Malaysia. Setelah kita mengetahui dan memahami perbudakan yang bahkan sampai saat ini masih terjadi, termasuk dampak yang ditimbulkan dari perbudakan, maka langkah darurat yang harus dilakukan adalah melakukan penghapusan perbudakan. Mari kita lihat beberapa dasar hukumnya. Penghapusan perbudakan sendiri secara internasional sudah pernah terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 1949 melalui diadopsinya Konvensi Penindasan terhadap orang-orang yang diperdagangkan dan eksploitasi terhadap orang lain dalam Resolusi Majelis Umum PBB nomor 317. Konvensi ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan bagi korban, terutama bagi perempuan dan anak-anak atas kejahatan perdagangan manusia. Konvensi lainnya dikeluarkan oleh ILO atau International Labour Organization yang merupakan organisasi PBB. Konvensi tersebut yaitu Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 mengenai pekerja anak korban perdagangan manusia. Konvensi tersebut memberikan dasar hukum internasional bagi negara-negara anggota untuk turut serta menanggulangi dan melindungi pekerja anak korban perdagangan manusia. Indonesia sendiri juga telah meratifikasi pada Konvensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Number 182 concerning the provision and immediate action for the elimination of the worst form of child labor. Konvensi ini diratifikasi dengan tujuan untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia. Selain kedua konvensi tersebut, perbudakan juga harus dihapuskan dengan dasar berlakunya larangan perbudakan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pelaku perbudakan dapat dijerat dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Selanjutnya pada pasal 74 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. Sehingga pasal ini dimaksudkan untuk melarang siapapun untuk memperkerjakan anak atau melibatkan anak sebagai korban perbudakan. Larangan perbudakan manusia juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pada Pasal 20 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, dan perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Setelah mengetahui dasar-dasar yang melarang adanya perbudakan, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah penghapusan perbudakan terutama di Indonesia. Langkah yang paling pertama dan utama sebenarnya sudah dilakukan oleh Indonesia, yakni melalui hadirnya pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang atau masyarakat berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat atau derajat manusia. Selain itu, Indonesia juga telah menyisipkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia di setiap peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk pada peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan,
mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Adapun cara lain yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mengikatkan dirinya sebagai negara anggota International Labour Organization serta meratifikasi Konvensi ILO nomor 182 tahun 99 tentang pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, berserta juga dengan diratifikasinya Konvensi menentang penyiksaan mengenai pencegahan penyiksaan yang terjadi di seluruh dunia. Pada intinya, perbudakan merupakan hal yang patut diberantas supaya tidak ada lagi korban dan tidak ada lagi jenis perbudakan modern yang baru di masa depan.